Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramananti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Digital Business. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan tentang revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi industri 1.0 mengawali perubahan sejarah yang awalnya seluruh kegiatan mengandalkan tenaga hewan dan manusia, digantikan dengan kemunculan mesin. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul pada tahun 1750-an, tepatnya di negara Inggris. Pada saat itu terjadi sebuah revolusi besar-besaran di sektor pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur, dan teknologi, serta memiliki dampak yang sangat besar pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Revolusi di Inggris ditandai dengan penemuan mesin uap pada akhir abad ke-18, sehingga menyebabkan pertumbuhan pada bidang industri. Sejarah mencatat revolusi industri ini terjadi pada tahun 1800 sampai 1900-an. Faktor kunci dari perubahan revolusi industri ini yaitu karena timbulnya revolusi pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak abad ke-16. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Pada masa revolusi industri 2.0 ini terjadi perkembangan industri yang sangat cepat, terutama di negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, dan Jepang. Setelah itu, revolusi pun menyebar hingga seluruh Eropa dan Amerika. Pada masa ini disebut juga dengan revolusi teknologi, disebabkan pada periode ini terjadi lompatan besar dalam perkembangan budaya masyarakat dan teknologinya. Pada masa ini, inovasi yang terjadi merupakan pengembangan dari industri sebelumnya. Revolusi industri ini berlangsung pada sekitar tahun 1900 sampai 1960. Revolusi industri 2.0 memiliki ciri dengan penemuan mekanisme sistem produksi massal. Sebagai contoh, pada saat itu menjadi awal kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Pada penemuan ini memicu kemunculan teknologi yang semakin canggih seperti pesawat telepon, pesawat terbang, mobil, dan lain-lain. Ada revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 pada awalnya dari adanya internet juga teknologi digital. Pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di mana pada saat itu peralatan industri sudah tidak menggunakan tenaga manusia, namun sudah bisa dikendalikan oleh robot dan sistemnya pun sudah memakai komputerisasi. Revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1960 sampai 2010. Banyak sekali inovasi yang dilakukan. Di antaranya adalah pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat ke rel elektronik. Pada masa revolusi industri 3.0, ruang dan waktu tidak lagi berjarak. Hal ini dikarenakan semuanya bisa diatasi dengan sistem digitalisasi. Revolusi industri 3.0 juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat komputer. Pada sektor bisnis, hal ini mengalami perubahan agar terus mengikuti perkembangan zaman. Namun hal ini bisa menjadi suatu kewaspadaan karena teknologi yang diciptakan membuat tenaga manusia menjadi tidak lagi diperhitungkan. Beberapa teknologi yang terjadi pada revolusi industri 3.0 yaitu yang pertama, akses jaringan internet. Yang kedua, sistem teknologi komputerisasi. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Sampailah saat dimana revolusi industri 4.0 dimana masa ditandai dengan adanya konektivitas manusia, mesin, dan data semuanya disatukan dalam bentuk virtual. Di era revolusi industri 4.0 juga muncul sebuah inovasi baru yaitu Big Data. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas di mana kumpulan data dari masyarakat seluruh dunia disatukan menjadi satu yang dikenal dengan istilah Big Data. Revolusi industri 4.0 juga biasa disebut dengan revolusi digital. Semua bidang yang digunakan pada masa ini menggunakan sistem otomatisasi karena mengandalkan sistem pada komputer. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang terjadi di era revolusi industri 4.0 ini yaitu adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana robot yang diciptakan hampir menyerupai manusia. Revolusi industri 4.0 berawal dari sebuah proyek yang diperkasai oleh pemerintah Jerman agar dapat mempromosikan komputerisasi dalam bidang manufaktur. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital di saat semua mesin terhubung melalui sistem internet. Dengan adanya revolusi industri 4.0, ini bisa menjadi peluang dan juga ancaman bagi manusia, karena lapangan pekerjaan akan semakin sekali sedikit mengingat semua yang dibutuhkan dalam perusahaan bisa dilakukan oleh sistem
komputerisasi atau robot. Kumpulan. Dari uraian penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa saat ini semuanya dihadapkan dengan ketidakpastian. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sejarah revolusi industri yang terjadi dari dulu hingga sekarang menggambarkan bahwa teknologi dari masa ke masa mengalami perkembangan, dan bukan tidak mungkin semua peran manusia di masa yang akan datang akan digantikan oleh robot. Nomor 2 yaitu jelaskan tentang evaluasi web. Web atau biasa kita kenal dengan WWW atau World Wide Web merupakan sarana yang memiliki banyak sekali kegunaan dalam memudahkan segala aspek kehidupan, mulai dari dunia kesehatan, perkantoran, pendidikan, hingga perkembangan bisnis yang terjadi saat sekarang ini. Web menyimpan berbagai macam informasi yang kita butuhkan dan dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Tak hanya itu, web juga sebagai alat atau wadah dalam menampung segala informasi berupa foto, animasi, video, dan musik. Dengan website, kita dapat mengatasi hampir semua permasalahan yang ada. Web dalam perkembangannya telah melalui tahapan yang sangat panjang. Web mengalami revolusi mulai dari Web 1.0 sampai dengan sekarang yaitu Web 4.0. Berikut ini merupakan perjalanan dalam perkembangan web. Web 1.0 merupakan fase pertama dari web yang menyebar ke pelosok dunia sejak tahun 90-an dengan ciri-ciri yaitu pengguna hanya dapat membaca dan mengasumsi diri sebagai pemirsa belaka tanpa dapat mengembangkan atau memposting konten di situs yang dituju. Fase kedua dari perkembangan web yang muncul antara tahun 2000 hingga 2009 dengan revolusi jaringan sosial, interaksi yang tinggi, dan partisipasi pengguna dalam memproduksi konten. Pada generasi ini mulai muncul situs-situs populer seperti Facebook, Wikipedia, dan Twitter. Fase ketiga yaitu Web 3.0 berlangsung mulai pada tahun 2010 sampai 2019. Pada fase ini, web mengatur bagaimana pengguna dapat mencari dan melihat konten yang diinginkan. Web generasi ini juga disebut sebagai web cerdas. Di sini iklan dapat disesuaikan dengan perilaku pengguna dan preferensi masing-masing pengguna. Web 4.0 adalah evolusi baru dari paradigma perkembangan web berdasarkan model, teknologi, dan hubungan sosial. Web 4.0 dikenal sebagai web simbiosis. Tujuan dari web simbiosis adalah interaksi simbiosis antara manusia dan mesin. Batasan antara manusia dan mesin akan kabur. Oleh karena itu, lingkungan web ini harus menjadi dunia yang selalu aktif. Ketiga yaitu analisis SWOT Internet of Things. Kekuatan atau strength yaitu Internet of Things dapat dimodelkan untuk mengurangi biaya. Contoh yang sangat mendasar dari perangkat yang terhubung adalah penggunanya di lantai pabrik, di mana unit produksi terhubung ke unit pengiriman dan penjualan. Jika produk tertentu dari suatu merek tidak bernasib baik di pasar, mesin penghitung penjualan dapat memperingatkan unit produksi untuk mengurangi atau menghentikan produksi secara tiba-tiba jika perlu. Dengan cara ini, perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi untuk mengurangi biaya secara signifikan. Yang kedua, ramah lingkungan. Perangkat yang terhubung dapat dimodelkan untuk menurunkan emisi karbon dan karenanya membantu melindungi lingkungan. Mobil pintar, lampu pintar, dan rumah pintar membatasi penggunaan energi dan akibatnya mengurangi emisi. Selanjutnya, inovasi. Inovasi telah berhasil mengarahkan industri teknologi menuju puncak saat ini. Era menghubungkan perangkat untuk mewujudkan ekosistem cerdas memungkinkan kemungkinan yang tak terhitung. Situasi seperti ini menumbuhkan inovasi dan gagasan perubahan paradigma. IoT masih dalam tahap awal, tapi dapat dikatakan bahwa hal-hal besar dapat diharapkan darinya dalam waktu dekat. Lalu selanjutnya, kemudahan pengguna. Tidak dapat disangkal bahwa kita semua ingin menjadi kentang sofa yang dimulaikan dan mengontrol perangkat di sekitar kita dengan satu langkah dari suatu tempat. Internet of Things akan dapat menghubungkan perangkat satu sama lain yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Ini mengurangi pekerjaan kami dan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Jadi kita bisa berharap dengan mengucapkan selamat tinggal pada remote dan Witch segera. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan yang pertama yaitu keamanan. Kelemahan perangkat penghubung yang paling banyak dibicarakan adalah keamanannya dan bagaimana hal itu dapat dikompromikan oleh sekelompok kecil peretas. Aktivitas peretas yang baru-baru ini mencoba mendapatkan kendali atas lemari es pintar tidak berdampak baik pada reputasi IoT. Namun ada upaya yang dilakukan
untuk merevitalisasi keamanan perangkat tersebut dan untuk menetapkan standar umum untuk hal yang sama. Yang kedua ada no roadmap. IOTS masih dalam tahap awal, tidak ada roadmap yang jelas, menyiratkan bahwa tidak ada arah pasti kemana arah pembangunan itu bergerak. Dalam skenario seperti itu, teknologi bergerak maju dengan inovasi saat dan ketika itu terjadi. Sebagai calon pelanggan, kami mungkin menemukan 10 variasi untuk satu gadget atau mungkin tidak untuk gadget lainnya. Pengembangan berbasis kebutuhan semacam ini akan berlanjut sampai berdebu, mengendap dan standar terlalu ditetapkan untuk mengembangkan Internet of Things. Kelemahan yang ketiga yaitu tantangan data. Setiap tahun kami memproduksi data dalam exploit. Data ini perlu disimpan dan dianalisis untuk memperoleh informasi tentang parameter tertentu. Ketika semua perangkat terhubung, jumlah data yang dikumpulkan akan meningkat berlipat ganda. Pengumpulan, analisis, dan menyimpan semua data itu adalah tugas yang sulit dan kami membutuhkan infrastruktur yang lebih baik untuk mengelola longsoran data yang menuju ke arah kami. Yang keempat, investasi besar-besaran. Perusahaan yang ingin menjadi pergerak awal di pasar iOS harus menginvestasi banyak uang untuk membuat perangkat yang terhubung. Selain biaya produksi, ada biaya besar yang melekat pada penelitian dan pengembangan produk juga. Biaya tinggi ini memungkinkan mengintimidasi pendatang baru di pasar. Perusahaan perlu tetap siap untuk menuai keuntungan dari investasi tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada peluang. Peluang yang pertama ada aplikasi perawatan kesehatan. Pergeseran paradigma ke bidang perawatan kesehatan pribadi adalah agenda yang memimpin revolusi perangkat yang terhubung. Ada beberapa peluang bagi pengembang untuk berinovasi dan membuat solusi untuk membuat hidup kita lebih mudah. Perkembangan terkini dari Health Kit dan Research Kit oleh Apple hanyalah sebuah langkah maju ke arah peningkatan perawatan kesehatan. Dengan begitu, banyak ide yang muncul dari waktu ke waktu dan keadaan teknologi saat ini. Segala sesuatu mungkin terjadi. Sebagai pelanggan potensial, ini adalah situasi win-win bagi kami. Peluang yang kedua ada perangkat yang dapat dikenakan. Jam pintar tangan, kaca pintar, dan pakaian pintar. Semuanya membawa label pintar saat ini. Saat ini, jam tangan dapat merekam aktivitas kita sehari-hari, rutinasi olahraga kita, dan banyak lagi. Kacamata pintar akan hadir untuk membuat segala sesuatu di sekitar kita menjadi interaktif atau menjadi hologram. Semua ini membawa kita ke masa di mana semua yang kita pakai dan pegang bisa berpikir sendiri. Peluang yang ketiga yaitu manajemen infrastruktur. Sektor manajemen infrastruktur adalah bidang lain yang dapat memanfaatkan iOS secara maksimal. Perangkat yang dapat dikenalkan seperti Google Glass dan jam tangan pintar telah digunakan oleh perusahaan pengeboran lepas pantai dan perusahaan konstruksi. HoloLens dari Microsoft berjanji untuk memainkan peran penting di bidang infrastruktur. Yang keempat, peluang investasi yang menarik. iOS menghadirkan serangkaian peluang investasi dengan potensial. iOS memiliki potensi keuntungan besar bagi orang yang ingin berinvestasi di perusahaan pembuatan chip, perusahaan pembuat solusi, dan banyak lagi. Semuanya menanjak dari sini. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu kerentanan terhadap peretas. Ketika kita memikirkan tentang peretas, kita membayangkan orang-orang yang sangat cerdas bekerja tanpa lelah pada Alienware. Mereka untuk menghancurkan sebuah situs web. Sekarang dengan perangkat yang terhubung dengan gambar, peretas ini akan dapat mengontrol bahan pintar, garasi, jam tangan, dan bahkan pakaian Anda. Yang kedua ada kurangnya permintaan karena biaya tinggi. Jujur saja, jam tangan pintar, kacamata, atau bahkan bohlam tidak murah. Pakai 3 bohlam pintar hampir 3 kali lipat biaya bohlam biasa. Sangat bagus bagi kami bahwa perusahaan sedang mengembangkan perangkat yang terhubung, tetapi mereka tidak akan berguna jika target audiens yang dituju tidak mampu membelinya. Harga jual yang besar adalah ancaman yang sangat besar yang membahayahi iOS dan pertumbuhannya. Yang ketiga, ada tidak memenuhi harapan orang. Contoh klasik untuk membawa pulang poin ini adalah game konsol Watch Dogs. Games ini dipertinjau di sebuah konferensi saat masih dalam tahap awal pengembangan. Orang-orang menaruh harapan tinggi dengan harapan game peretas dunia terbuka, tapi apa yang dikirimkan tidak sesuai dengan harapan, menjadikannya produk-produk rata-rata. iOS di sini telah mencapai puncak hype-nya. Orang-orang memiliki harapan yang realistis dan berlebihan dari iOS. Harapan yang berlebihan ini merupakan ancaman bagi iOS bagi produk gagal memenuhi harapan pengguna. Segitu dulu video yang bisa saya jelaskan.
dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.